أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tanazzalul barakatuh war rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam ke-16 dari bulan Safar 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2022. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mengisi kekosongan ini dengan hal-hal positif insyaallah taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh kaum muslimin yang berada di atas petunjuknya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita lanjutkan kisah dari 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dan sebelumnya dengan penyakit dan kemiskinan, sebagaimana kebiasaan kita mulai dengan muqaddimah. Pertama, sebagaimana yang pernah kami sebutkan juga di tempat ini tapi kita ulangi, tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu berbaik sangka dan tidak putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Di antara ibadah yang paling agung adalah berbaik sangka kepada Allah. Sebaliknya, di antara dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka apapun kondisi kita saat ini, betapa sulitnya mungkin ya keadaan baik ekonomi, politik dan yang lainnya, selalu kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya insyaallah ada jalan keluar dari setiap musibah, dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya ada hikmah di balik semua itu, dan juga kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla semua ujian dan cobaan ini untuk mengangkat derajat keimanan kita. Ini yang perlu untuk kita saling mengingatkan. Yang kedua, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, jangan pernah berputus, selain putus asa, jangan pernah putus melakukan kebaikan. Apapun kondisi kita. Justru terkadang seseorang itu diuji atau seseorang itu nampak dia orang baik setelah ditimpa musibah dan ditimpa ujian. Seseorang terkadang di masa normal tidak terlalu jelas, 50-50, 70-30 katanya ya. Artinya tidak jelas ini bagaimana sebenarnya orang ini. Maka nanti saat tiba musibah atau datang sesuatu yang dengannya akan nampak sebenarnya dia itu bagaimana. Maka di dalam Al-Quran disebutkan orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Artinya tidak ada bedanya mau dia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, tetap kebiasaan-kebiasaan baik yang dia lakukan selama ini, yaitu bersedekah, tetap dilanjutkan. Nah, kita juga seperti itu. Apapun kondisi dari keadaan kita saat ini, jangan pernah putus dari melakukan atau berhenti dari melakukan kebaikan. Baik, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan 3 kisah, 2 telah selesai, tapi tidak apa-apa kita ulangi sedikit. Kisah yang pertama adalah orang al-abras yang kena penyakit kusta, penyakit kulit yang tentu membuatnya minder, tidak mau bergabung dan bergaul dengan orang karena juga dibully sama orang kalau dia dekat dengan sama orang, dan diberikan atau diuji dengan kefakiran, kemiskinan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dan bertanya kepadanya apa yang paling dia inginkan, apa yang paling dia harapkan. Yang diminta ternyata adalah diangkat darinya penyakit kusta atau penyakit kulit yang sedang diderita.
ketika ditanya harta apa yang paling disukai, dia menyebutkan onta. Ya, ini yang al-abros. Kemudian ada yang kedua adalah al-aqra. Ya, al-aqra atau orang yang botak, ya, tidak ada rambut di kepalanya. Juga sama pertanyaannya, penyakitnya adalah tidak memiliki rambut satu lembar, satu helai pun di kepalanya. Saya tidak tahu kalau di tempat yang lain, tapi yang dimaksud di sini hanya kepalanya. Karena ada juga memang penyakit itu, biar di matanya, bulu matanya tidak ada juga, apalagi di tempat yang lain. Tidak ada rambut yang tumbuh dan juga termasuk orang miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk bertanya kepadanya apa penyakit atau apa yang paling dia inginkan. Ternyata dia minta adalah agar diangkat penyakitnya, agar diberikan rambut yang baik, dan juga diberikan harta. Yang paling dia suka adalah sapi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang buta. Ya, kedua kisah yang pertama tadi, atau kedua orang yang disebutkan tadi sudah kita jelaskan kisahnya. Nah, sekarang yang ketiga, wa atal a'ma fi suratihi faqala rajulun miskinun wa ibnu sabil. Malaikat ini datang kepada seorang buta yang juga sudah diuji dan sudah diangkat kebutaannya dan diberikan kambing untuk dia kelola, dan alhamdulillah dia berhasil dalam mengelola kambing itu sampai kambingnya sangat banyak, sampai penuh satu lembah, sama seperti yang punya onta dan juga punya sapi sebelumnya. Yang kedua sebelumnya itu tidak mau memberikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak mau berinfak dan tidak mau berbagi. Malah justru mengatakan atau melupakan bahwasanya nikmat ini pemberian dari Allah. Dia justru mengatakan ini adalah warisan dari nenek moyang. Begitu pula dengan rambutnya, begitu pula dengan kulitnya yang indah, katanya tidak pernah kena penyakit sebelumnya. Dia lupa dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Adapun si buta, ketika didatangi seseorang, rajulun miskin, ya, seorang yang sangat nampak miskin, wa ibnu sabil, dalam melakukan perjalanan kehabisan bekal, fala balagha lil yauma illa billahi tsumma bik. Ya, tidak ada yang bisa lagi memberikan bantuan hari ini kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Anda wahai orang yang punya harta kambing. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak. Saya meminta kepada Anda dengan menyebut nama Allah. Ini dalam Islam ada namanya su'al birrahim. Dalam surah An-Nisa ayat pertama itu ada ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dalam qiraah kita yang umum kan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham atau wal arhami. Nah, itu beda qiraah Hafs an Asim dan qiraah Hamzah. Nah, dalam pembahasan ilmu tafsir, wal arham wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yani billahi wa bil arhami. Pertanyaannya, apakah boleh kita meminta atas nama rahim? Dalam Islam ternyata ada beberapa pembahasan. Di antara maksudnya di sini adalah boleh kita menyebutkan sesuatu nikmat yang Allah telah berikan kepada seseorang agar supaya dia mengingat ya apa yang selama ini dia alami, lalu kemudian dia berbaik hati. Maka orang ini datang dan mengatakan, saya meminta kepada Allah, Zat yang telah mengembalikan pandangan dan penglihatan Anda, yang sebelumnya Anda seorang buta, yang Allah telah memberikan kepada Anda kambing lalu Anda kelola dan kemudian beranak pinang dan memiliki banyak kambing. Saya cuma minta satu saja, datan atabalaghu biha fi safari, satu ekor kambing yang saya jadikan supaya memenuhi kebutuhan saya dalam perjalanan. Qala, maka orang ini mengatakan, qad kuntu a'ma mithlak, saya juga dulu sama seperti Anda, buta. Faraddallahu alayya basari, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan saya bisa melihat kembali. Fakhudh ma syi'ta, maka wahai Anda orang miskin, lihatlah kambing yang Anda lihat, terserah ambil berapa yang Anda mau. Fa wallahi, demi Allah,
la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Saya tidak akan menghalangimu hari ini sesuatu pun untuk mengambil karena Allah. Artinya kalau memang Anda datang sebagai perwakilan atau Anda akan mengambil harta ini lillah karena memang tujuannya adalah lillahi ta'ala, maka ambillah, terserah. Terserah berapa yang Anda mau ambil dan berapa yang Anda mau sisakan. Nah, ini kalau kita dikasih begini, ya minimal 2/3 kita ambil. Ya, selebihnya kan orang yang sudah mampu mencari sendiri. Faqala, atau sebelumnya sama dengan sahabat, ya, enggak salah 2 sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana persaudaraan yang sangat kuat antara mereka, sampai yang kaya ini orang Anshar mengatakan, wahai saudaraku, sekarang kita sudah bersaudara, disaudarakan oleh Rasulullah SAW atas nama Islam. Dan apa yang Anda rasakan, saya harus rasakan. Kemiskinan yang Anda rasakan, saya harus miskin. Kekayaan saya rasakan, Anda harus kaya. Anda ini bujang atau tidak punya istri, sementara saya punya 4 istri. Ya, kita satu aja tidak. Saya punya 4 istri. Coba lihat dari istri saya, waktu itu kan belum hijab, hijab belum turun. Lihat dari istri-istri saya, mana yang paling Anda suka? Pilih salah satunya, lalu saya akan ceraikan, selesai iddahnya saya kasih nikah. Saya yang biayai pernikahannya. Dan ini ada harta saya, 1/2-nya untuk saya dan 1/2-nya untuk Anda. Mungkin ada yang bertanya, masih adakah orang seperti itu? Ya, di masa ini, harusnya pertanyaannya, harusnya yang kedua, masih adakah orang yang menolak seperti sahabat itu? Karena yang saya ditawari juga menolak. Dia mengatakan, amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu, insya Allah tidak lama banyak juga yang kejar saya. Masalah harta juga insya Allah bisa didapatkan, tunjukkan saja di mana pasar. Kalau nggak salah ini ceritanya Abdurrahman bin Auf, ya. Lalu kemudian tidak lama Abdurrahman bin Auf menguasai pasar di Madinah dan menjadi orang terkaya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini juga malaikat ini atau orang ini, sebenarnya dia adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia, mengatakan, amsik malak, tahan saja hartamu. Saya datang hanya untuk mengetes. Fa innama ubtulitum. Saya datang ditunjuk dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kalian. Faqad radiyallahu ank. Anda sudah lolos ujian dan Allah sangat ridho dengan Anda, dengan perilaku Anda. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah murka terhadap 2 sahabat, yaitu si botak dan si penyakit atau yang kena penyakit al-abras, penyakit kusta. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sayang kalau kita tidak baca fawaid yang beliau tulis di sini. Faedah-faedah dari kisah atau dari hadis yang telah kita bacakan pada pekan lalu dan kita selesaikan hari ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadzal hadits min al-ibari syai'un katsir. Dari hadis ini atau kisah yang telah kita bacakan ini begitu banyak faedah yang bisa atau pelajaran yang bisa kita ambil. Minha, diantaranya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqussu alaina anba'a bani Israil li ajli al-i'tibari wal itti'az bima jara, wa huwa ahadul adillah liman qala inna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarid syar'ana bi khilafihi, wa la syakka anna hadhihi qa'idatan atau qa'idatun sahihah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita kisah-kisah Bani Israil yang dahulu, tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran dan agar kita mengambil manfaat darinya terhadap apa yang telah terjadi. Dan ini salah satu dalil yang digunakan oleh sebahagian ulama kita yang mengatakan syar'u man qablana syar'un lana. Syariat orang-orang terdahulu itu adalah syariat kita juga, selama tidak ada dari syariat kita yang menyelisihinya. Jadi ada di antara adillah al-mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau yang disepakati kan ada 4 dalil pengambilan hukum. Itu ada 4, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini mayoritas ulama mengatakan seperti ini. Ibnu Qudamah dalam kitab Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, yang keempat adalah istishabul hal. Tapi sudah dibantah oleh ulama-ulama kita yang lainnya, sehingga ulama kita sepakat bahwasanya dalil atau 4 sumber dalil kita yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Masing-masing ada dalilnya. Kemudian
adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh ulama, di antaranya adalah pernyataan sahabat, amal ahli Madinah, saddu dzari'ah, al-istihsan, kemudian syar'u man qablana. Ya, disebutkan di sini syar'u man qablana. Maksudnya adalah syariat orang-orang terdahulu apakah juga menjadi syariat bagi kita umat Islam. Maka dibagi di sini, kalau ada syariatnya umat ini Islam menyelisihi syariat yang terdahulu, maka jelas kita tidak melakukan dan mengambil syariat yang dulu. Kita sudah punya syariat sendiri. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing sudah ada syariat dan sudah ada manhajnya, ada jalannya. Yang kedua, jika jelas ada syariat yang dahulu ditentang oleh syariat kita, ya, seperti misalnya syariat Nabi Adam alaihissalam yang boleh menikah dengan saudara kandung. Kan anak-anaknya Nabi Adam menikahnya dengan saudara kandungnya. Ya, karena tidak mungkin menikah dengan binatang, tidak ada orang lain. Jadi syariat Nabi Adam, anak-anaknya menikah dengan saudara kandungnya, tapi tidak boleh dengan saudara kembarnya. Karena Nabi atau Hawa itu dalam sirah disebutkan 40 kali melahirkan, kali 2 berarti 80 anaknya. Ya, jadi kalau ada akhwat baru 10 kali melahirkan, masih bisa 30 kali lagi. Karena Hawa 40 kali melahirkan, 40 kali 2, karena setiap melahirkan selalu kembar laki dan kembar laki dan perempuan. Ya, seperti itu. Nah, untuk pernikahan mereka tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya, tapi boleh menikah dengan saudara kandung yang lain. Ini syariat Nabi Adam. Setelah beberapa generasi tidak boleh berlaku. Tidak boleh lagi seseorang menikahi saudara kandungnya, apalagi saudara kembarnya. Sampai kemudian ada syariat boleh menikahi 2 wanita yang bersaudara. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Pada zaman dahulu ada seseorang yang menikah dengan istrinya, kemudian setelah itu dia menikahi dengan kakak atau adik dari istrinya. Poligami dengan 2 wanita bersaudara. Di dalam Islam sudah dilarang itu. Begitu pula dengan syariat-syariat yang lainnya. Nah, ini jelas bukan syariat kita. Yang ketiga, dan inilah yang diperselisihkan oleh ulama kita, yaitu ada syariat yang dijelaskan, diceritakan tentang orang-orang terdahulu dari kalangan nabi-nabi terdahulu atau Bani Israel, lalu tidak ada dari ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan ini tidak boleh untuk dalam agama kita. Tidak ada juga dalil atau hadis yang mengatakan lakukan ini. Artinya hanya diceritakan saja. Contoh misalnya dalam surah An-Nisa, surah Al-Maidah, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Telah diwajibkan atas Bani Israel, jika terjadi jinayah, pelanggaran, membunuh jiwa, maka balasannya adalah dibunuh juga. Kalau ini jelas ada dalam syariat kita. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini. Kalau ada orang yang menyebabkan mata seseorang buta, maka dia harus dihukum dengan dikasih buta juga matanya. Wal aina bil aini wal anfa bil anfi. Ada orang yang potong hidungnya orang, maka yang potong hidungnya orang juga dipotong hidungnya. Wal udhuna bil udhuni, sama juga. Ada orang yang kasih potong telinganya orang, maka dia dipotong juga telinganya. Was sinna bis sinni. Ada orang kalau dia tempeleng satu orang atau dia tinju, lepas, copot giginya satu, maka dia juga ditinju dengan tinjuan yang sama sampai copot giginya. Juruh qisas. Begitu pula dengan luka-luka lainnya dihukum sama. Nah, apakah dalam Islam juga melakukan hal seperti itu? Sebagian ulama kita mengatakan kita ambil sesuai dengan ayat, syarru man qablana. Sebagian yang lain tidak, dia bayar dia. Karena biasa sulit untuk mengukur. Misalnya dia pukul atau dia tempeleng orang sampai copot giginya. Bagaimana caranya kita tempeleng dia supaya persis juga? Iya, pukulannya sama. Kan ini sulit ditakar. Makanya ada yang mengatakan cukup dengan dia. Ya, misalnya sebelah matanya itu berapa dianya, ukurannya berapa dan seterusnya. Ya, misalnya ada orang yang dipotong tangannya, sebelah tangannya atau jarinya, apakah juga harus dipotong jari orang tersebut? Nah, di sini ulama kita berbeda pendapat. Karena terkait dengan tadi, apakah syar'u man qablana syar'un lana. Dan masih banyak contoh yang lain, tapi kita cukupkan dengan yang tadi.
Kemudian yang kedua, bayanu qudratillahi azza wa jalla bi ibra'il abrasa wal aqra wal a'ma min hadhihi al-'uyub allati fihim bi mujarradi mashil malaki lahum. Penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam mengangkat sebuah penyakit. Penyakit yang sangat sulit dihilangkan atau sulit disembuhkan. Bahkan mungkin sampai sekarang sulit ya didapatkan obat yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit yang tidak punya rambut sama sekali, dan orang mengembalikan mata orang yang buta. Dan yang dimaksud di sini ya buta dari lahir. Kalau katarak, ya kan saya punya nenek rahimahullah, ya sempat 4 tahun ya dia tidak bisa melihat 4 tahun waktu saya masih kuliah di Madinah. Lalu kemudian dengan sepupu-sepupu telepon dan seterusnya mengatakan ini nenek setelah diperiksa katanya masih bisa. Ya masih bisa dioperasi supaya bisa melihat lagi. Saya bilang ya silakan dilakukan, kita patungan. Maka sepupu nenek cucu-cucunya sepakat, kemudian dioperasi, alhamdulillah ya melihat kembali. Nah ini beda. Kalau ini mungkin sudah banyak. Yang dimasalahkan di sini adalah, dan ini ada di masa Nabi Isa alaihissalam, yaitu yang lahir dalam keadaan buta. Memang dari lahirnya dalam keadaan buta. Di masa Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan ilmu kedokterannya, itu tidak bisa membuat orang itu bisa melihat kembali. Tapi Nabi Isa mampu. Ya, Nabi Isa diberikan mukjizat untuk bisa membuat orang yang tidak pernah melihat, buta dari lahir, tapi dengan usapan dia bisa melihat. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kekuasaannya mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan oleh medis hanya dengan 1 kali usapan oleh seorang malaikat. Hanya disentuh, diusap kulitnya, langsung hilang penyakitnya. Diusap kepalanya, langsung tumbuh rambutnya. Ya, diusap matanya, langsung melihat. Ya, sama seperti Nabi Yakub alaihissalam ketika berhari-hari menangis, ya ada 2 di situ bergabung, tapi lebih dominan pada takutnya kepada Allah. Walaupun seorang bapak yang kehilangan anak juga sebagai seorang manusia biasa juga menangis atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi tangisannya itu sampai membuat matanya tidak lagi melihat. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, dan ini sebagian ada yang mencoba, ada yang katanya ini caranya untuk kasih kembali penglihatan seseorang atau mengobati sakit mata adalah ambil kain lalu bacakan ayat itu dan usap di kepala atau di mata orang yang sakit mata. Bagaimana bunyi ayatnya dalam surah Yusuf itu? Idhab biqamisi hadza, bawa pakaianku ini, kemudian diusapkan kepada wajah bapaknya, fartadda basira, maka dia akan kembali melihat. Wajah abi fartadda basira. Usapkan baju ini ke muka bapak saya, bapak abinya, lalu kemudian akan kembali penglihatannya. Dan itu yang terjadi. Wallahu ta'ala alam, ya tidak semuanya seperti itu karena ini adalah nabi. Kemudian yang ketiga, annal malaikah yatashakkaluna hatta yakunu ala suratil bashar. Yang ketiga adalah pelajaran dari yang kita ambil di sini bahwasanya malaikat itu bisa menjelma menjadi seperti manusia. Sebagaimana pada 3 orang ini yang datang dengan bentuk memiliki penyakit kusta, kemudian botak dan buta, ini semua adalah malaikat. Yang keempat, annal malaika ajsam wa laysu arwahan aw ma'ani aw quwa faqat. Malaikat itu adalah ada jisimnya, ada jasadnya, walaupun jasadnya tidak nampak, ya sama seperti jin. Ini termasuk makhluk yang gaib, karena ada sebagian yang mengira bahwasanya malaikat itu tidak ada. Dia hanyalah semacam kekuatan ruhani. Ya, dia hanya semacam sesuatu yang kuat di dalam tubuh kita. Bagaimana ada juga tidak percaya dengan adanya syaitan. Ada yang tidak percaya dengan adanya iblis. Ya, saya tidak tahu kalau si pesulap merah dia percaya dengan adanya jin atau tidak. Ada yang mengatakan saya tidak percaya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu dan tidak pernah tanya. Tapi kita yakini bahwasanya jin itu ada, sihir juga itu ada, tetapi tidak boleh mempercayai atau tidak boleh membenarkan. Dia benar tapi bukan sebuah kebenaran. Artinya benar terjadi tapi bukan sesuatu yang dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian
Selanjutnya, annal insana la yalzamuhu ar-ridha bi qada'illah. Nah, ini ada sedikit yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ketika seseorang terkena musibah, apakah harus ridha dengan musibah yang didapatkan? Seseorang ketika ditimpa penyakit, apakah dia harus ridha dengan penyakit atau cukup bersabar? Nah, di sini Syekh mengatakan dari kisah yang tadi, 3 kisah yang disebutkan itu sepertinya tidak ridha dan tidak disalahkan atas tidak ridhonya. Yang disalahkan itu karena dia tidak pandai bersyukur, tidak kembali mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengembalikan nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 4 keadaan. Walil insani indal masaibi arba'u maqamat. Ada 4 maqam bagi orang yang terkena musibah. Yang pertama al-jaza', yaitu murka dan putus asa serta merasa tidak punya harapan lagi. Maka kata Syekh, wa hadza haram. Ini yang haram. Orang yang kena musibah, murka pada Allah, murka terhadap musibah dan seterusnya, maka ini haram. Yang kedua, sabar, yaitu bersabar terhadap musibah yang dia dapatkan. Dan sabar yang dimaksud di sini adalah indas sadmatil ula. Sabar yang mendapatkan pahala itu adalah saat pertama kali tertimpa musibah. Kalau sudah berlarut-larut atau sudah berlalu beberapa hari, itu sudah bukan lagi sabar yang berpahala sebagaimana yang di awal. Tapi itu namanya ya sudah tidak punya pilihan mau milih apa. Tapi bersabar adalah ketika pertama kali langsung mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al dan seterusnya, kalimat-kalimat yang menandakan dirinya ya sabar. Inilah sudah takdir Allah, kita sudah tidak bisa keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang yang sudah ditentukan berangkat melaksanakan ibadah haji, namun qadarullah ada lagi masalah, ditunda, tidak ada berangkat haji, ya kan 2 tahun ya, seperti itu. Kemudian sudah menunggu 2 tahun, alhamdulillah dibuka untuk berangkat. Ya dianggap corona sudah bisa diatasi. Tapi ada peraturan yang di atas 60 tahun tidak boleh berangkat. Padahal waktu pertama dia daftar dan namanya keluar masih 58 tahun. Tapi karena ditunda 2 tahun corona, 60 tahun, lewatnya 3 hari lagi. Itu sedih. Dan ada yang cerita, kebetulan ada jamaah dekat rumah, cerita itu. Kita bisa bilang, jadi kita tarik dananya, bilang tidak. Dia bilang, jangan ditarik, siapa tahu tahun depan berubah lagi aturan, mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Artinya ini harus sabar. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah harus ridha? Nah, ini yang ketiga, kata beliau, ar-ridha wa huwa mustahab. Ternyata ridha dia mustahab saja, tidak sampai wajib. Jadi yang wajib itu adalah bersabar. Adapun ridha artinya rela terhadap apa yang dialami atau apa yang terjadi. Ini bisa saja seseorang dapat musibah, dia bersabar tidak mengatakan sesuatu, tapi juga dia berharap segera penyakitnya ini hilang atau segera masalah ini diselesaikan. Karena dalam masalah berobat, yang saya tidak apa saya sebutkan, dalam masalah berobat ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, bersabar dengan penyakit atau pergi berobat? Kalau kita baca misalnya dalam kitab Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, saya masih ingat karena kebetulan ini hadis yang dipelajari waktu kuliah dulu. Di bab tib, ya, pembahasan tentang kedokteran dan pengobatan. Ada pembahasan di situ, mana yang lebih afdal, kita bersabar terhadap musibah yang kita hadapi, sakit, atau kita pergi berobat. Dan dua-duanya ada dalilnya. Rasulullah SAW ketika didatangi seorang wanita yang biasa kena penyakit apalagi itu epilepsis, yang ayan apa lagi namanya? Itu sudah itu, ya. Penyakit lain, kalau dalam bahasa Arabnya masru'ah. Saya biasa lebih paham bahasa Arabnya daripada bahasa Inggrisnya. Ya. Penyakit ayan lah, atau mirip-mirip keserupan. Dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini wanita yang masru'ah, yang selalu kena penyakit ini. Dan seperti itulah keadaan, bagaimana keadaannya orang kalau biasa di tengah jalan, biasa di pasar. Wanita ini meminta kepada Rasulullah agar didoakan dan disembuhkan dari penyakitnya. Meminta agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Rasulullah SAW mengatakan, in syi'ti da'autullaha laki fasyufid. Kalau anda mau,
ini Anda pilih, ada dua pilihan. Kalau Anda mau, saya akan berdoa kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah mengijabah doa saya dan Anda sembuh dari penyakit Anda. Wa in syi'it sabarti. Tapi kalau Anda juga mau, ini pilihan, Anda bersabar, walakil jannah, dan Anda dijamin masuk surga. Apa kata wanita itu? Saya pilih yang kedua. Ya, saya bersabar dan saya ingin mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ini wanita di masa itu. Cuma dia minta, ya Rasulullah, kalau memang harus seperti itu, saya kalau masalah biasa terungkap, padahal ini wanita hitam, ya mungkin orang, masalah hitam saya sudah pernah bahas ya, antara putih dan hitam. Tapi umumnya, karena itu di daerah di Arab bukan orang hitam semua, bahkan umumnya adalah putih. Ini artinya wanita hitam yang mungkin tidak ada orang yang terlalu tertarik dengannya, sudah berumur juga. Beliau mengatakan, saya kalau kena penyakit itu biasa tersingkap aurat saya. Saya hanya minta, ya Rasulullah, kalau saya kena penyakit itu jangan sampai aurat saya terbuka. Hanya itu saja. Dan Rasulullah SAW mendoakan. Jadi tidak didoakan sembuh, tapi didoakan kalau kena penyakit tidak tersingkap auratnya. Hanya itu saja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya kalau didatangi atau melihat wanita ini, dia mengatakan marhaban bi ahlil jannah. Selamat datang penghuni surga. Karena sudah jelas. Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda bersabar dengan penyakit ini, maka bagimu surga. Kalau Anda mau, saya doakan dan sembuh hari ini juga. Tapi memilih menderita dengan penyakitnya, yang penting dapat surga. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita, dan bahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau sakit tidak pernah berobat. Ya, kalau sakit tidak pernah berobat, dia sabar dengan penyakitnya itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan berharap pahala yang sangat besar. Namun di sisi lain, Rasulullah SAW mengatakan, tadawaw, berobatlah, fa innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu dawa. Berobatlah kalian, karena Allah tidak mungkin menurunkan sebuah penyakit lalu Allah tidak menurunkan obatnya. Itu tidak mungkin, pasti ada obatnya. Kali kita saja mungkin yang belum menemukan atau belum mendapatkan obat tersebut. Nah, ulama kita dalam hal ini berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, bersabar terhadap penyakit sampai sembuh atau kita berobat? Sebagian ada yang mengatakan tergantung keimanan. Ya, tergantung kita kuat atau tidak. Yang kuat menahan sakitnya, yang penting tidak menoko-noko dan ini dan seterusnya, maka dia bersabar dengan itu. Tapi kalau banyak sekali menoko-noko, dia pergi saja berobat. Ya. Kemudian ini ar-ridha. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ridha bukan sesuatu yang wajib, tapi dia adalah sesuatu yang mustahab. Artinya bisa jadi ada orang yang kena penyakit, dia sabar terhadap penyakitnya tapi tidak ridho. Artinya dia segera ingin lepas dari penyakit itu, lepas dari penderitaan itu. Nah, beda kalau yang seperti yang lainnya, dia kena penyakit dan dia ridho dan santai dan enjoy dengan itu. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini lebih tinggi lagi. Dia dapat musibah, kena penyakit, ya, selain dia bersabar, selain dia ridho, dia juga bersyukur. Dia juga bersyukur. Dia bersyukur karena dia pahami bahwasanya setiap musibah, setiap apa yang menimpanya ada pahala yang menanti di situ. Sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya seorang muslim itu sampai kakinya tertusuk duri pun kalau dia bersabar maka dia mendapatkan pahala. Maka dia bersyukur kalau ada musibah. Bukan berarti mencari musibah. Ya, bersyukur dengan keadaannya, tapi ketika tertimpa musibah dia juga mengucapkan alhamdulillah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian yang selanjutnya, jawazud du'a al-mu'allaq. Bolehnya berdoa, baik kebaikan atau keburukan untuk seseorang dengan cara digantung atau tergantung. Misalnya begini, kan kisahnya itu adalah kalau Anda dusta dengan apa yang Anda sampaikan, maka Anda akan mendapatkan balasannya. Kan begitu ya. Tadi kisah dari dua orang itu, dia mengatakan kan bukan saya yang Anda maksud itu, saya tidak pernah kena penyakit begitu. Ini juga harta bukan dari pemberian siapa, ini darah warisan dari nenek moyang saya. Maka malaikat itu mengatakan, in kunta kadziban, ya kalau Anda dusta terhadap apa yang Anda sampaikan, maka Allah akan mengembalikan Anda ke posisi semula, yaitu botak lagi dan miskin lagi. Dan itu yang terjadi. Ini artinya doa keburukan kepada seseorang yang mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung. Nanti dia betul-betul terjadi. Doa itu terjadi kalau dia memang melakukan, ya, atau dusta terhadap apa yang diucapkan.
Dalam hal ini dalam syariat kita ada. Seperti dalam al-li'an. Al-li'an itu jika ada suami istri, ada dua modelnya. Al-li'an ada suami istri atau suami mendapati istrinya selingkuh dengan orang lain, tapi tidak ada saksi. Ya, atau dia mencurigai atau menuduh istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, tapi dia tidak punya saksi. Dan karena dalam hal ini kan saksinya cukup berat dan hukumannya cukup berat. Ya, bukan yang diangkat ke kamar mandi, diangkat dari sofa, bukan itu ya. Intinya ada memang selingkuh, menuduh istrinya selingkuh dan dia tidak punya bukti. Maka tapi dia sudah mengatakan, Anda sudah melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Dia tidak punya bukti, otomatis laki-laki yang menuduh istrinya ini itu hukumannya dicambuk 40 kali. 80 kali. Dicambuk 80 kali. Tamanina jaldah. Karena dia telah menuduh istrinya tanpa bukti. Nah, kasihan juga suami kalau seperti itu, dia tidak punya saksi, dia dapati sendiri atau dia baca chatnya atau yang lain-lainnya, maka ada namanya li'an. Kalau dia memang, ini khusus untuk suami istri, kalau memang dia tidak punya saksi, maka cukup dia bersumpah atau bersaksi atas nama Allah, dia mengucapkan bahwasanya istri saya telah melakukan ini 4 kali. Yang kelima kalinya dia mengatakan laknat Allah atas saya kalau saya dusta terhadap perbuatan apa yang saya sampaikan. Itu kan ada mu'allaq ya. Laknat Allah atas saya kalau saya berdusta. Nah, kalau dia berdusta maka Allah akan memberikan laknat kepadanya. Tapi kalau dia jujur maka tidak terjadi laknat. Artinya ini doanya tergantung. Ya, kalau dia betul dusta dalam hal itu berarti dia terlaknat. Kalau dia tidak berarti yang pelakunya wanita itu. Kemudian sang wanita kasihan juga, masa dituduh pada pembelaan. Maka wanita di sini membela dirinya dengan cara sama. 4 kali dia bersumpah atas nama Allah bahwasanya apa yang dituduhkan suami saya itu tidak benar. 4 kali. Yang kelima kalinya dia mengatakan ghadaballahi alayya, murka Allah atas saya kalau ternyata suami saya benar. Kalau memang benar tuduhan suami saya maka murka Allah atas saya. Ini kan mendoakan keburukan tetapi mu'allaq. Nah, sama tadi dengan doa malaikat. Ini model pertama. Model kedua adalah menafikan anak. Ya, istrinya baru melahirkan, dia lihat anaknya kok tidak mirip dengan nabinya, tidak mirip dengan umminya, miripnya dengan tetangga. Tapi kan tetangganya juga ternyata masih hubungan keluarga, masih tidak apa-apa, kan bisa jadi seseorang itu bisa lebih mirip kepada kakeknya, kepada omnya dan seterusnya. Dia langsung menafikan, ya, atau mirip dengan tetangga sebelah, ya, tetangga kampung. Dia menafikan bahwasanya anak ini bukan anak saya. Anak ini bukan anak saya. Ini berarti dia menuduh suaminya selingkuh. Nah, ini juga sama kasusnya. Dia harus bersaksi, kalau tidak dicambuk 80 kali. 80 kali. Baik, ini di antara pelajaran yang diambil dari kisah tadi bahwasanya boleh berdoa dengan cara mu'allaq, menggantung. Artinya digantung kalau terjadi, sama dengan cerai gantung. Cerai gantung itu yang mengatakan begini, jangan keluar dari rumah. Kapan Anda keluar dari rumah, cerai jatuh, talak jatuh. Maka selama dia tidak keluar rumah, tidak jatuh talaknya. Kapan dia keluar rumah, maka dia diceraikan, jatuh talaknya. Ini namanya talak mu'allaq. Hal-hal seperti ini harus diketahui supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Kemudian kita ambil beberapa faedah lagi. Kita pilih-pilih saja. Ya, selanjutnya anna barakatallahi la nihayata laha. Keberkahan Allah tidak ada batasnya. Walihada kana lihada min wadi minal ibil. Coba bisa dibayangkan, 1 ekor onta asalnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya membuat onta ini beranak pidan sampai penuh 1 lembah. Begitu pula dengan sapi, begitu pula dengan kambing. Selanjutnya adalah bolehnya jawaz at-tamtsil. Bolehnya kita, apa istilahnya itu, berperan bukan pada yang sebenarnya. Artinya pura-pura jadi miskin. Apa ini, kalau tamtsil itu kayak semacam sinetron. Nah, ini bukan berarti membolehkan sinetron ya. Maksudnya di sini adalah boleh kita menyamar. Ini bahasa yang lebih tepat mungkin. Bolehnya menyamar. Ya, boleh menyamar jadi orang biasa untuk menguji seseorang. Ya, boleh misalnya kita orang kaya tiba-tiba kita menyamar jadi orang yang paling miskin, ingin minta-minta. Kita lihat dia cuma sekedar ingin tahu bagaimana reaksi orang-orang. Nah, ini kan banyak di televisi ya. Kata Syekh di sini boleh melakukan hal seperti itu untuk mengetahui orang lain.
tetapi tentu ada batasannya. Ada batasan-batasan tertentu dalam hal ini. Ya, dan juga sebagaimana disampaikan oleh salah satu petinggi Densus 88 ketika hadir di Istiba dalam dialog kebangsaan, dia mengatakan sebagai bentuk rekomendasi. Ya, jadi Istiba dan Wahdah tidak usah takut. Ya, hari ini kami datang di kampus kalian yang sebelumnya kami tidak pernah memberitahu kalau kami datang. Kami hanya intip di mana rumahnya, di foto ini orangnya, kemana apa kegiatannya. Beliau menyampaikan sendiri hal itu, bisa dilihat videonya. Artinya apa? Berarti selama ini, dan itu sudah wajar, ya biasa, ya ini pekerjaannya. Ada orang yang hadir mencari, melihat, meneliti, ya untuk menentukan apakah memang ini menyelisihi aturan atau yang seterusnya. Mungkin juga ada di antara majelis kita ini seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak ada lah. Ala kullin bolehnya, ya seseorang itu menyamar untuk membuktikan sesuatu. Saya bacakan saja dulu sebelum kita tutup. Jawazut tamthil wa huwa an yatamassala al-insanu bihalin laisa huwa 'alaiha fil haqiqah. Yaitu dia menyerupai atau menyamar dengan kondisi atau keadaan yang dia tidak seperti itu sebenarnya. Misal an ya'ti bi suratin miskin wa huwa ghaniyun. Seperti dia menyamar menjadi orang yang sangat miskin padahal dia adalah orang yang kaya. Wa ma asbaha dzalik. Idza kana fihi maslahah, jika di dalam penyamaran itu ada maslahat. Wa arada an yakhtabira insanan bimithli hadza, dan jika dia ingin menguji seseorang dengan keadaan seperti itu, falahu dzalik, maka boleh dia melakukan hal tersebut. Ini diambil dari kisah tadi ya, seorang malaikat, orang malaikat yang sangat kuat dan seterusnya berubah menjadi orang miskin yang sangat sangat miskin dan butuh bantuan. Padahal dia baru menjelma atau menyamar seperti itu sekedar untuk memuji 3 orang yang kita sebutkan kisahnya tadi. Yang paling terakhir, bahwasanya anna min sifatillahi azza wa jalla ar-ridha was-sukht. Ya, karena disebutkan di akhir hadis itu, siapa yang ridha dengan takdir Allah maka dia mendapatkan keridhaan, dan siapa yang murka maka dia akan mendapatkan kemurkaan. Ulama kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat ridha dan juga memiliki sifat murka. Dan ini kama yaliqu bijalalihi. Ini masalah asma wa sifat, insyaallah di tempat dan kesempatan lain bisa kita jelaskan lebih detail. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang banyak kepada kita dari semua pelajaran yang telah kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas jalan yang benar dan menguatkan kita baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan sulit. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga saya izin mungkin ya 2 pekan tidak mengisi, silakan Faiza komunikasi dengan Ustaz yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi, kami sedang berada di daerah kota Makassar. Hari ini tepat berada di lokasi pembangunan rumah tahfiz yang rencananya akan dibangun 3 lantai dan akan menampung beberapa santri yang akan belajar di sini. Besar bangunan ini panjang sekitar 36 meter dan luas bangunan ini sekitar 12 meter. Dan tentunya bangunan ini membutuhkan support dari para donatur dan musaki agar pembangunan ini tetap berlanjut dan segera siap layak huni. Dan terima kasih kepada donatur dan musaki yang telah memberikan dukungan sampai saat ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal di akhirat nanti. Saya M.H.I dari Wahdah Inspirasi Zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.